Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube ini. Jadi kenalin, nama aku Christine, aku adalah psikolog klinis dan juga content creator. Hari ini aku mau bahas tentang fear of abandonment. Mungkin beberapa teman-teman itu nggak asing, tapi juga masih ada yang asing nih. Nah, sebetulnya setiap dari kita itu bisa merasakan ketakutan atau kekhawatiran akan kehilangan orang yang tersayang. Tetapi berbicara tentang fear of abandonment ini sebenarnya adalah isu teman-teman, dan bisa ditemukan sebagai gejala utama dari beberapa gangguan klinis. Misalkan yang cukup jelas adalah borderline personality disorder ataupun juga gangguan dependent personality disorder. Kita akan bahas lebih dalam. Fear of abandonment ini adalah rasa takut yang intens, rasa takut yang berlebih terhadap kepergian orang-orang yang kita sayang. Jadi, individu yang punya fear of abandonment, mereka merasakan ketakutan yang intens. Aduh, nanti gimana ya kalau pacarku pergi? Aduh, nanti gimana ya kalau aku ngobrol jujur temanku pergi? Aduh, nanti gimana ya kalau aku tertolak? Jadi ada ketakutan-ketakutan kalau mereka itu ditinggalkan atau tidak diterima. Dan ketakutan ini termanifestasi atau terwujudkan dalam beberapa perilaku. Misalnya, yang pertama, pengennya ditemenin terus, nggak mau sendirian. Jadi kalau sendirian ya udahlah, lebih baik nggak usah aja. Yang kedua, spamming. Kalau pasangan, teman baik, teman, ataupun siapapun yang kalian dekat itu nggak bales WhatsApp atau nggak bales chatting lain, kalian langsung spamming, di mana, telepon, pangping, pangping. Itu perilaku kedua. Berikutnya adalah mengiyakan keinginan orang lain, walaupun sebetulnya nggak suka. Kenapa individu mengiyakan? Karena dia takut kalau dia jujur, nanti dijauhi. Kalau dia jujur, nanti mendapatkan respon penolakan. Perilaku lainnya adalah marah kepada teman atau marah kepada pasangan. Kalau misalkan teman tadi atau pasangan punya orang lain, punya kenalan baru, jadi cemburu berlebihan. Nggak suka kalau pasangannya atau temennya tuh punya orang lain, punya temen yang lain. Yang lainnya adalah sering FOMO, jadi merasa ketinggalan kalau nggak ikut update ini, nggak ikut update itu, tidak ikut pergi-pergi, rasanya ketinggalan, merasanya diabaikan, merasanya nggak diajak. Atau individu itu juga akan mengabaikan boundaries. Jadi dia nggak akan peduli dengan boundaries karena tadi dia takut akan kehilangan. Kalau bahasa zaman now itu mungkin people pleasing ya, people pleaser. Jadinya dengan orang iya aja, nggak pernah nolak, selalu say yes, say yes. Jadi boleh nih teman-teman analisa, kira-kira ada nggak perilaku-perilaku yang tadi aku sebutkan di diri kalian. Nah, kenapa sih seseorang tuh bisa punya fear of abandonment? Sebetulnya penyebabnya banyak, tetapi salah satu yang cukup signifikan adalah masa kecil. Teman-teman bayangin ketika kalian lahir, bayi, itu kita nggak bisa apa-apa. Kita makan, kita butuh orang tua, kita butuh ASI, kita pipis juga kita butuh ada yang menggantikan popok, bersih diri juga kita butuh dibantu, semuanya butuh dibantu. Jadi masa kecil ini lumayan berpengaruh. Penyebab pertama seseorang bisa mengalami fear of abandonment di masa dewasa adalah pengalaman yang menyakitkan di masa kecil, atau hubungan-hubungan yang kurang stabil dengan pengasuhnya. Sering ganti pengasuh, orang tua itu kadang responsif, kadang enggak, kadang responsif, kadang enggak. Jadi pengalaman-pengalaman di masa anak-anak ini cukup berpengaruh. Atau mungkin ada beberapa orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Jadi anaknya nangis lama dibiarin, makan telat ya dibiarin, disuruh mandiri aja gitu. Begitu udah TK pokoknya berangkat sekolah sendiri, apa sendiri, semuanya sendiri. Lebih kepada pengabaian ya. Hati-hati, niat hati kita bisa mau ngajarin anak buat mandiri tanpa disadari kalau kita nggak paham kemandirian sesuai usia perkembangan, takutnya nanti jadinya neglect atau kita mengabaikan.
Yang kedua, punya pengalaman-pengalaman tertolak di masa anak-anak. Seperti tertolak waktu masuk SD, tertolak waktu masuk TK, kesulitan untuk berbaur di tempat les. Jadi ketika mencoba berbaur ditolak, mencoba berbaur ditolak. Ini bisa jadi pengalaman dasar untuk individu di masa dewasanya nanti atau di masa remajanya itu mengalami ketakutan akan kehilangan. Berikutnya, orang tua mengalami masalah di pernikahan sehingga tidak bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan anak, baik itu kebutuhan secara fisik maupun kebutuhan secara psikologis, secara emosional. Yang lainnya adalah pengalaman yang menyakitkan di masa dewasa. Misal baru pertama pacaran, atau mungkin pacar kedua atau ketiga tapi sudah sayangnya luar biasa dan tiba-tiba di ghosting, atau lagi PDKT tiba-tiba di ghosting padahal sudah betul-betul cocok dan betul-betul suka. Jadi ada berbagai penyebab orang itu bisa mengalami fear of abandonment. Teman-teman perlu ingat bahwa rasa takut itu normal, rasa takut itu wajar, tetapi kalau terlalu tinggi intensitasnya, itu justru akan mengganggu hubungan, justru akan mengganggu relationship. Karena banyak juga aku menemukan ketakutan akan kehilangannya tinggi, perilakunya jadi nggak stabil. Nanti begitu punya teman-temannya di cut off. Tapi kalau nggak punya teman rasanya sepi. Jadi perilakunya nggak stabil di dalam hubungan. Nah, bagaimana caranya kita belajar mengatasi fear of abandonment? Yang pertama adalah belajar menegakkan boundaries, teman-teman. Kita mesti belajar menolak. Kalau kamu nggak belajar nolak, yang ada keberhargaan dirinya makin anjlok. Karena kita ngerasa kita selalu available untuk orang lain, tapi orang lain nggak available buat kita. Yang kedua, latih diri untuk menggunakan I statement. I feel, I need, I want. Untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan. Jangan sampai karena kamu cemas, kamu takut menyampaikan, kamu memendam. Kamu memendam, lama-lama meledak dan kamu cut off itu hubungan. Ini akan sangat merugikanmu. Jadi latih diri untuk menyampaikan pendapat itu dengan I statement. Berikutnya adalah sadar kritik diri. Kritik diri ini cukup signifikan ya teman-teman ya. Bisa menghancurkan dirimu sendiri. Jadi sadar kapan-kapan ketakutan ini menjadi intens. Latih kemampuan untuk menenangkan diri, self-soothing. Kalau perlu kalian juga bisa fokus mengembangkan diri sendiri. Jadi lebih terlibat kepada hobi, mencoba hal-hal yang baru, mencoba untuk mencari circle pertemanan yang jauh lebih sehat daripada pertemananmu yang lama. Karena kita mesti ingat teman-teman, kalau pertemanan itu sehat, ada menghargai, saling menghargai itu ada di sana. Yang keempat, tidak ketinggalan adalah belajar dari hubungan-hubungan yang sehat yang ada di sekitarmu. Kamu boleh belajar dari tokoh-tokoh tertentu, atau mungkin belajar dari temanmu, orang tua temanmu, supaya kamu tahu pola interaksinya seperti apa, pola pemikirannya seperti apa. Nah, teman-teman mesti sadar bahwa fear of abandonment ini terbentuk karena perilaku orang lain ke kita. Jadi bagaimana lingkungan itu membuat kita merasa tidak aman, datang tiba-tiba pergi, datang tiba-tiba pergi. Jadi ya ini bukan salah dari kita juga, tapi kita sebagai manusia, individu dewasa, kita perlu paham bahwa kita juga bertanggung jawab untuk perkembangan diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah lama kalian struggling dengan ketakutan akan kehilangan dan sudah mencoba beberapa tips tadi atau mungkin tips-tips lainnya, tapi rasanya kurang, lebih baik coba cek ke psikolog klinis. Kita akan lihat fear of abandonment ini ada isu apalagi di balik sana.
Sekian buat video hari ini, nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya.